Pembacaan Injil. Pembacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-31. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Akan dilayankan persembahan pujian dari GKJ Nusukan. Mari, boleh minta tolong Mbak, Mas pengiring, kita akan bersama menyanyikan lagu "Oh Betapa Indahnya". Besok nggih Ibu Bapak? Oke, kita coba.
di kepala kejubannya berkati curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Terima kasih Ibu Bapak. Tadi beberapa lagu sepertinya agak diam. Betul sakit nyanyi gitu. Waduh. Ya, tadi sepertinya kok agak beberapa lagu yang mungkin asing bagi kita. Ya Ibu Bapak dan Saudara-saudara, selamat malam. Selamat Paskah. Ya, terima kasih kita masih di momen-momen Paskah. Dan bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Pundar? Berarti buatan damai sejahtera nih. Nah, yang damai sejahtera, kalau belum damai sejahtera itu nanti mau dikutbahi kayak apa? Gila ini kapan? Kerucak-kerucuk lari lampung-lampung. Ya Ibu Bapak dan Saudara-saudara, menarik sekali tema pada malam hari ini, membagikan damai sejahtera Kristus. Ketika berbicara tentang damai sejahtera, saya teringat, tidak terasa sudah 1,5 bulan loh saya berada di GKJ Nusukan. Saya berangkat dari Ngodian itu berat badan 65 kilo. Sekarang 68. Saya malas bergerak Ibu Bapak. Ya, ada banyak kesan yang mungkin juga dirasakan dan kesan itu juga terjadi pada malam hari ini. Saya melepaskan belangkon saya. Ada masukan katanya, besok waktu pilihan Mas, niku mboten angsal ngagem belangkon. Bagian kula niku sing dadi pendhita sinten panjenengan nggih tetep kudu makan ning gereja. Nggih to? Nah, damai sejahtera. Siapapun yang besok jadi pendeta yang terpilih panjenengan juga harus tetap ke gereja. Itu kan satu. Nah, jadi masa orientasi ini mari kita rayakan juga. Damai sejahtera, damai sejahtera. Ya meskipun tidak mudah karena ada berbagai macam jari ini Mas Yuda kayak jari ini Mas Yuda kayak Mas kayak begitu banyak jari yang beredar di antara kita. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, tentu kita berada dalam sebuah kondisi, bisa juga suasana. Damai sejahtera bisa juga berkaitan dengan relasi. Kemarin waktu dengan teman-teman remaja saya bilang, kita itu kalau berteman boleh loh pilih-pilih. Kira-kira Ibu Bapak setuju atau betul? Setuju. Ketika kita berteman boleh saja pilih-pilih, tapi ketika kita berbuat baik, jangan pilih-pilih. Itu ketika berbicara tentang relasi. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang tadi sudah makan atau belum. Wah, nek wis madang ki surga kecekel Mas. Meh dikutbahi kaya ngopo? Ayo. Nek weteng ngeleh, kowe meh khotbah kecipres kaya ngopo wis ameh haleluya luar biasa. Prek. Karena belum makan, berarti damai sejahtera di sini belum ada. Lalu kita berbicara tentang kehidupan kita. Saya punya sebuah pertanyaan yang saya nantikan selama orientasi. Kan saya mendapatkan banyak masukan ya. Masukan sini bukan masukan sini. Ya, masukannya adalah berbagai macam hal dan yang menyentakkan diri saya adalah, Mas, jenengan kerasan boten tenusukan. Wah niku kula pikir niku. Nek sing njruwe-njruwe nggih enten tapi jenengan kerasan apa boten? Itu kan berbicara tentang kondisi apa yang dijalani, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan pada satu pertanyaan, apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa sing tok golek iyut ning Tuhan? Apa yang ibu bapak cari dalam kehidupan ini? Cari kekayaan, cari liburan, cari kalenggahan. Lalu kalau sudah dapat mau buat apa? Oh,
sudah dapat kekayaan, tapi caranya tidak kancane. Oh, sudah dapat popularitas, tapi caranya ngelek-elek liyane. Oh, sudah dapat kedudukan, sudah dapat suasana yang haleluya seperti di surga, tapi tersentak pada satu pertanyaan. Untuk apa semuanya ini jika tanpa damai sejahtera? Oh, damai sejahtera itu kayak piknik, Mas. Sekali piknik, seneng, healing. Kembali lagi ke realita. Senin meneh. Pasti ada pergumulan yang berat. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita tadi juga membaca bagaimana Yesus menampakkan diri di antara murid-muridnya. Saya punya sebuah selidi. Wah, ini. Nah, gambarnya seperti ini. Yang menarik dari perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya ini adalah momen Yesus datangnya. Jadi Yesus datang dengan ujuk-ujuk mak bedunduk, langsung datang, bilang damai sejahtera. Oh, sepertinya baterainya habis. Ya, slide selanjutnya, Ibu minta tolong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya pola kedukaan. Ini saya kemarin membaca buku tulisannya Elizabeth Kubler-Ross dan David Kessler. Wis panganan apa Mas? Jadi ceritanya seperti ini. Ketika kita menghadapi kedukaan, ada fase-fase tertentu. Fase yang pertama adalah menyangkali diri. Terus nanti, wah saya tidak hafal ya. Ada beberapa fase kedukaan begitu nggih. Nah, setiap fase itu bisa saja berbeda. Ada penyangkalan diri, terus marah, yang gambar kayak diagram gitu. Nah, ada marah. Nah, ini yang pertama itu denial, penolakan. Ini mungkin yang dialami para murid. Gusti Yesus kira mati kok. Terus yang kedua marah. Yang kedua bargaining, tawar-menawar. Yang keempat depresi. Yang kelima penerimaan. Nah, fase ini mungkin dialami oleh para murid ketika tahu Yesus berbuka. Itu satu penafsiran. Saya berhenti di sini. Saya mengajak kita untuk menafsir dari segi lain. Ibu bapak, menurut panjenengan, ketika Yesus bangkit itu luka-lukanya masih atau tidak? Masih ya. Dulu waktu Jumat Agung saya gerundung-gerundung di sini. Nah, masih ada memar-memarnya. Ketika Yesus bangkit masih ada luka-lukanya, ada bekas-bekasnya, ada lambung-lambungnya. Dan menarik ketika kita memperhatikan, ada seorang bernama Nancy Aslan. Dia merumuskan, merefleksikan yang namanya The Disciple of God, teologi disabilitas. Nah, ini mungkin isu yang saya tidak tahu di sini sudah sering dibahas atau belum. Jadi bagaimana penghayatan akan Tuhan itu bukan Tuhan yang sempurna, Tuhan yang luar biasa saja, tapi the disciple. Karena Yesus masih punya luka di lambungnya, Yesus masih punya tanda paku di tangannya, dan ini menjadi refleksi bagi teman-teman disabilitas. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan kenormalan itu adalah buatan kita. Orang bisa dikatakan normal kalau kakinya 4. Kakinya 2, kalau kakinya tidak 2 berarti tidak normal. Terus ini kan juga berbicara tentang akses kita ketika beribadah. Misal ada khusus kursi penyandang disabilitas. Terus ketika saya khotbah gini, ada yang CB. CB ini apa? Bahasa isyarat. Nah, itu bentuk refleksi-refleksi teologi disabilitas. Mereka menyapa yang menjadi penyandang disabilitas. Karena bisa saja mereka punya refleksi yang berbeda terhadap siapa itu Yesus. Ada disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas mungkin tuli, tunarungu tidak boleh bilang tuli begitu, tunanetra juga tidak boleh bilang buta. Nah, seperti itu kan butuh penyapaan juga. Dan momen Yesus bangkit di mana luka-lukanya masih ini menjadi sebuah kekuatan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Itu tafsir daki-dakinya ya. Sekarang kita ke tafsir yang biasa saja. Sekedap itu Bapak. Ketika Yesus bangkit, itu kira-kira Yesus mengalami kesakitan enggak waktu disalib? Jelas.
saya kemarin bawa di dalam. Terus Yesus dipaku bagaimanapun. Nah, ketika sudah sakit, terus dia bangkit. Nek coro kamanungsan. Nek iso ketemu dengan murid-murid, bales ngono kira-kira piye Bapak? Ayo, sing nglarani Gustiku wis bangkit, saiki ayo di bales. Nglumpuke wadyabala kita nyerang yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Bisa saja demikian ketika Tuhan berkehendak, tapi tidak dilakukan. Ini menjadi refleksi penting ketika kita mau berbicara tentang damai sejahtera. Mungkin kita bisa saja dilukai, kita bisa saja dilarani. Siapa yang tidak pernah dilukai? Siapa yang tidak pernah disakiti? Tidak ada. Semuanya pernah. Kalau tidak ada, nah, tapi ada momen di mana panjenengan bisa bangkit. Nah, pertanyaannya setelah bangkit ini mau kayak Yesus bilang damai sejahtera atau ayo ampia aur-aur. Cacing gue dipidak butuh males. Apa meneh? Aku menungso yang harga diri. Pertama, ketika kita mau merefleksikan damai sejahtera. Ibu bapak dan saudara-saudara, damai sejahtera itu menjadi lingkungan nuansa yang bisa kita bangun. Ada berbagai macam relasi yang terjadi dalam kehidupan kita, dan damai sejahtera itu tidak ujuk-ujuk datang. Ada momennya. Misal ketika Yesus bilang tadi damai sejahtera bagi kamu itu dalam sebuah komunitas yang sedang ketakutan. Saya rasa murid-murid ini sedang ketakutan. Dan mereka takut kena penjajah Romawi lagi, terus ketahuan bersembunyi di mana, makanya bersembunyi. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika dalam kondisi yang terpuruk, ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, para murid yang dilakukan apa Ibu? Mereka berkumpul, bersatu, bersekutu. Meskipun dalam kondisi yang terpuruk. Satu pembelajaran penting dalam kehidupan kita sebagai komunitas adalah jangan sampai kita meninggalkan komunitas kita hanya karena kita mungkin disakiti, terluka. Ini menjadi penting. Misal, ini di GKJ Nusukan nggak ada gitu. Ra cocok karo majelise terus pindah gereja. Nggak ada di sini. Ra cocok karo penditone pindah gereja. Di sini tidak ada. Nah, hal-hal seperti itu kan menjadi refleksi dalam kehidupan kita berkomunitas. Jangan sampai kita meninggalkan komunitas kita dan kita saling menyengkuyung ketika berada dalam sebuah kedukaan. Karena bisa saja kita tidak pernah mengerti. Persekutuan yang kita bangun seperti apapun itu menguatkan kita. Belum tentu ketika berada dalam komunitas lain akan baik-baik saja. Dan ini menjadi keterpanggilan kita secara komunitas. Bahwa kita ini berjalan bersama. Murid-murid yang ketakutan pun berkumpul bersama, tidak mencar-mencar. Berarti dalam kondisi yang terpuruk pun kita juga dipanggil untuk tetap menjaga persekutuan kita. Senajan ketidakcocokan pasti ada, kepentingan-kepentingan pasti ada, dan itu kita rayakan bersama. Selanjutnya yang gambar Thomas Ibu. Menarik Ibu Bapak, kita juga bisa belajar damai sejahtera dari kisah para rasul. Di mana kata yang paling penting adalah adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini menjadi spirit kita ketika kita belajar damai sejahtera, sehati dan sejiwa. Saya mencari kata sehati ini dalam bahasa Yunani kardia, yang berarti memiliki hati, pikiran, watak, niat, kemauan, pusat. Saya pinjam kata pusat saja. Berarti sehati itu satu yang dipusatkan, yaitu Kristus yang telah bangkit. Satu yang menjadi pusat dalam kehidupan kita berkomunitas, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita berrelasi, yaitu Kristus itu sendiri. Ketika kita belajar dari Thomas,
Mungkin kita lebih sering merasani Thomas ini ya. Tapi inilah keteladanan dari bocah-bocah Mama itu. Thomas kan orang yang suka maido. Mungkin kita sudah punya stigma tersendiri tentang yang namanya Thomas. Dia tidak mudah percaya. Bahkan karena dia dikatakan kesalahannya sendiri. Salah men wae kanca-kancane kumpul, dia sendiri malah pergi. Ada banyak penafsiran ketika kita berbicara tentang Thomas. Namun ketika mau berbicara tentang damai sejahtera, Thomas memberikan teladan yang penting, yaitu tentang memiliki prinsip dalam mengklarifikasi. Meskipun tidak semuanya baik. Ketika kita hidup sehari-hari berelasi, pastikan ada yang namanya jarene jari. Nang wetan desa ana ula sak gedhe driji, tekan kidul desa ulane wis sak gedhe glugu. Kenyataan dengan apa yang dikabarkan bisa saja berbeda. Dan kita hidup di tradisi lisan. Yang namanya ngerasani itu nikmatnya luar biasa. Kalau saya boleh ikut pun saya ikut. Ini setelah tanggal 13 mungkin panjenengan lebih tenang ngerasani saya. Karena saya sudah tidak di sini kan, saya sampai tanggal 13 Mei Ibu Bapak. Kita masih punya waktu 1,5 bulan lagi untuk berdinamika. Nah, Thomas ini memiliki prinsip bahwa sebelum aku mencucukkan, sebelum aku melihat langsung, aku tidak akan percaya. Kemampuan untuk skeptis, mempertanyakan, ini kan kita penting dalam hidup di era digital. Sekarang kan kita juga hidup di era digital. Digital native. Ada banyak hoax, berita bohong. Ada banyak narasi-narasi kebencian. Wah, saya tidak tahu kalau pilihan presiden kan banyak narasi kebencian. Kalau pilihan pendeta di Nusuan bagaimana? Saya tidak tahu, panjenengan yang lebih tahu. Nah, itu menjadi prinsip penting ketika mau damai sejahtera. Tidak mudah percaya, tidak mudah dikon ngalor-ngalor, dikon ngidul-ngidul. Karena damai sejahtera fokusnya bukan pada apa yang diisukan, apa yang terjadi, tapi pada nilai apa yang mau kita hidupi dalam sebuah komunitas. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita menyanyikan tadi Mazmur 133. Menarik sekali lagunya. Ini terkenang ketika saya sekolah minggu. Menjadi momen-momen untuk melihat bahwa persaudaraan, rukun. Saya tidak tahu rukun dengan etok-etok itu bagaimana korelasinya. Ini saya pergumulkan ketika membuat khotbah ini. Jadi rukun yang semu atau rukun yang nyata? Wah, gue patut-patut main ketok rukun, meh bodoh lebaran yo salaman. Apakah demikian rukun yang terjadi dalam Mazmur 113 ini? Ben ketok-ketok wong Kristen nek ketemu ki yo salaman mesem. Karena kita juga ada budaya etok-etok dan yang mungkin itu luar biasa karena wong Jawa kuwi nggone wong sing semu. Makanya enten blangkon. Tapi belakang saya sudah saya lepas. Nah, Ibu bapak dan saudara-saudara, berbicara tentang membagikan damai sejahtera Kristus, berarti kita melihat kembali apa yang menjadi kehidupan kita hari lepas hari, relasi yang rukun tadi, upaya kita dalam menjaga kehidupan. Relasinya tidak hanya Yuda dengan Tuhan, tapi bagaimana Yuda dengan Pak, Bu, Yuda dengan Mas, Mbak. Jadi kita juga punya relasi yang sifatnya komunal. Nah, kadang saya juga bingung. Saya sudah khotbah menggebu-gebu gitu, kadang juga ada jemaatnya yang ngantuk. Apalagi kalau saya khotbah damai sejahtera Kristus itu melampaui dari segala akal. Saya juga bisa, tapi kelemar-kelemar orangnya yo angel ya. Ini perjuangan saya, Ibu Bapak. Oke. Ibu Bapak dan saudara-saudara, ketika berbicara tentang damai sejahtera, surat Yohanes tadi juga memberikan sebuah keteladanan bahwa damai sejahtera itu berbicara ketika kita mulai dengan mengampuni. Jadi yang dibacakan Mbak Dinda di poin-poin terakhir itu tentang mengampuni. Jikalau kamu mengampuni, itu kan ada momen di mana kerendahan hati itu ada. Bukan seperti yang menjadi bacaan kita tadi kan seringkali yang ditafsirkan adalah
Ketika kamu mengampuni seseorang, dosanya akan diampuni. Ketika kamu tidak mengampuni seseorang, dosanya tidak diampuni. Itu kan kayak uang nyepatani ya. Nyepatani itu apa? Nyumpah elek. Ya itulah. Tapi bukan seperti itu. Kita membaca di ayat sebelumnya ada yang kata kunci penting, yaitu menerima Roh Kudus. Jadi kata kerja setelah mengampuni itu yang terjadi adalah itu anugerah Tuhan melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, jangan sampai kita melupakan yang namanya karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dapat terjadi dalam berbagai macam hal. Sesederhana kita berelasi, sesederhana kita bisa saling menyapa. Untuk menutup percakapan kita pada malam hari ini, saya punya sebuah ilustrasi sederhana. Kapan lagi lo membuat teh di mimbar Nusantara? Nah ini teh Ibu Bapak, dan ini adalah air putih. Saya coba ya. Kenapa tehnya enggak jadi Ibu Bapak? Menurut Pak Jenengan kira-kira kenapa? Airnya dingin. Kita coba pakai air yang selanjutnya ya. Ini airnya juga dingin, tapi sedikit hangat. Ya, sudah mulai agak warna kekuningan. Mulai menyebar. Meskipun saya berusaha menjaga kehangatannya, tapi ternyata tetap dingin. Ini sederhana Ibu Bapak, membagikan damai sejahtera berarti kita menjaga apa yang menjadi gelas air kita. Piye kuwi Mas? Saya mengibaratkan air dalam gelas ini adalah komunitas kita, hubungan kita. Ketika hubungannya tidak hangat alias dingin, mau dileboni teh kaya ngopo ya, mau dimasuki kabar sukacita seperti apa, hubungannya tidak baik-baik saja kok. Ya, tidak akan menyebar. Tapi ketika hubungannya hangat, teh itu bisa menyebar. Begitu juga ketika kita membagikan damai sejahtera. Kita perlu perhatikan dulu kehidupan kita. Apakah kehidupan kita, apakah relasi kita, apakah apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehangatan atau etok-etok yang semu tadi? Kita tidak pernah tahu. Dan upaya untuk menghangatkan air saja pun butuh nyetek ke kompor, diuripke, dihangatkan. Itu nggawe teh dengan air ini tadi. Lalu kita berbicara tentang damai sejahtera Kristus, membagikan. Berarti kan kita juga harus mengalaminya terlebih dahulu, kita juga harus berupaya melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan. Baru kita bisa merasakan kehangatan, relasi yang baik. Baru damai sejahtera itu tidak perlu menunggu lama. Dia akan terbagikan sendiri. Mari Ibu Bapak dan Saudara, kita perhatikan lagi gelas-gelas berisi air kita. Apakah kita hangat? Apakah kita dingin? Apakah kita berusaha menghangatkan atau sengaja membiarkan dingin? Amin. Selamat berbagi kita.